Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang teorema superposisi dengan dosen pengampu Pak Safrian Andromeda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nabil dengan NPM 23116311670. Di sini saya akan membacakan daftar isi tentang teorema superposisi kali ini. Yang pertama, kita punya pengenalan. Yang kedua, ada penjelasan teorema superposisi. Yang ketiga, ada sebab akibat. Yang keempat, ada teorema superposisi pada rangkaian listrik. Yang kelima, kita punya kesimpulan. Yang keenam, ada soal. Dan yang ketujuh, ada penyelesaian. Yang kedelapan atau terakhir, ada penutup. Nah, kemudian kita punya pengenalan. Teorema bukan hukum, karena hukum berlaku secara umum. Sedangkan teorema berlaku hanya untuk suatu kondisi atau keadaan tertentu saja. Nah, dari penjelasan di samping, bisa diambil kesimpulan bahwa teorema ini berlaku untuk sistem linier saja dan tidak berlaku pada sistem non-linier. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Fidayar Lambang dengan NPM 2310 6311 60063. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema superposisi. Teorema superposisi adalah teorema yang menyatakan bahwa tegangan atau arus pada setiap bagian rangkaian linier dengan banyak sumber sama dengan jumlah tegangan atau arus yang ditimbulkan oleh masing-masing sumber yang bekerja sendiri-sendiri. Arti secara terpisah adalah superposisi sama dengan penjumlahan. Teorema superposisi berlaku untuk sistem-sistem linear tidak terbatas untuk rangkaian listrik, tetapi juga sistem mekanik. Selanjutnya adalah sebab akibat. Pertama, jika sebab dan akibat mempunyai hubungan linear, maka akibat sejumlah sebab yang bekerja bersama-sama sama dengan jumlah akibat jika masing-masing sebab bekerja sendiri-sendiri. Teorema superposisi pada rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik hanya ada dua besaran utama, yaitu tegangan dan arus. Sehingga jika sebab adalah tegangan, maka akibat adalah arus dan sebaliknya. Jadi dalam rangkaian listrik ada sebab, yang dimana sebab merupakan sumber arus dan atau sumber tegangan. Serta ada akibat, yang dimana akibat itu adalah tegangan atau arus dan daya perkalian tegangan dan arus untuk rangkaian DC. Sebab dan akibat mempunyai hubungan linier pada elemen-elemen linier atau R, L, dan C. Kesimpulan. Teorema superposisi berlaku pada sistem linier atau sistem yang terdiri dari elemen-elemen pasif linier, sehingga dapat dikatakan sebagai berikut. Jika sejumlah sumber energi independen bekerja bersama-sama pada suatu sistem linear, maka akibatnya sama dengan jumlah akibat jika masing-masing sumber energi bekerja sendiri-sendiri. Sumber-sumber yang tidak bekerja diganti dengan resistansi dalamnya. Untuk soal yang pertama yaitu hitunglah arus I melalui R2 dengan teorema superposisi dengan terdapat tegangan, dua resistor dan arus yang mengarah ke atas. Langkah-langkahnya, yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu I melalui R2 akibat sumber tegangan V2 dan sumber arus IS bekerja bersama-sama. Rencana I sama dengan I akibat VS bekerja sendiri. IS diganti resistansi dalamnya. Plus I akibat IS bekerja sendiri. VS diganti resistansi dalamnya. Jadi penyelesaian dari soal tadi yaitu I sama dengan I aksen plus I double aksen, lalu I aksen sama dengan VS per R1 plus R2, I double aksen sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali IS. Maka I sama dengan VS per R1 plus R2 plus R1 plus R1 tambah R2 dikali IS. Oke, untuk soal kedua yaitu gunakanlah teorema superposisi untuk menghitung arus I di bawah ini. Yaitu ada 24 volt, 8 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 3 ampere, dan 12 volt. Untuk penyelesaiannya itu
kita mencari V0 dulu, yaitu V0 sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 6 ampere tambah 18 volt, yaitu V1 sama dengan 18 volt sama dengan off, hubungan singkat. Yaitu selanjutnya kita mencari rangkaian paralelnya, yaitu R1 kali R2 per R1 tambah R2, itu sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari rangkaian serinya, yaitu rangkaian paralel yang tadi ditambah 1. Itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk mencari simpul 1, yaitu simpul KCL, itu sama dengan 6 per I1 ditambah I2. 6 sama dengan V1 dikurang V0 per 2 sama dengan V1 kurang V0 per 4. 6 sama dengan V1 per 2 ditambah V1 per 4, itu 6 sama dengan 2 V1 tambah V1 per 4. 24 sama dengan 3 V1, yaitu 8 sama dengan V1. Untuk mencari V2-nya, 6 ampere sama dengan off terbuka, yaitu rangkaian paralel sama dengan R1 dikali R2 per R1 tambah R2 sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Untuk mencari rangkaian seri, sama dengan 4 tambah rangkaian paralel tambah 1, yaitu 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6 ohm. Jadi kita mencari pakai rumus ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Kita mencari I sama dengan V bagi R sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 3 ampere. Mencari V2 sama dengan I kali R sama dengan 3 dikali 1. Maka V2 sama dengan 3 volt. V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 3 volt. V0 sama dengan V1 tambah V2, yaitu 8 tambah 3 hasilnya R total, yaitu 11 volt. Itu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam perhitungannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.